Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Septiani, Prodi S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Sehubungan dengan tugas mata kuliah wawasan ilmu kefarmasian, saya ingin berbagi pengetahuan kepada teman-teman mengenai 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu tentang definisi farmasi, yang kedua sejarah farmasi, dan yang ketiga pendidikan farmasi. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, definisi farmasi. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah familiar dengan kata farmasi, atau bahkan banyak yang belum tahu apa sih itu farmasi. Nah, di sini saya akan membahas apa itu farmasi. Farmasi berasal dari kata pharmakon yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti obat atau racun. Maksud dari obat atau racun di sini, jika obat yang digunakan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan dapat menjadi pengobatan bagi penggunanya. Tapi, jika obat yang digunakan lebih atau kurang dari dosis yang dibutuhkan, atau bahkan ada yang menyalahgunakannya, akan menyebabkan keracunan atau bahkan kematian. Farmasi itu sendiri merupakan profesi kesehatan yang meliputi di bagian penemuan, pengelolaan, pengembangan, peracikan, produksi, interaksi obat, serta distribusi obat. Selanjutnya, poin kedua, tentang sejarah farmasi. Ilmu resep sebenarnya telah ada dan dikenal sejak timbulnya penyakit. Dengan adanya manusia di dunia ini, mulai timbul peradaban dan mulai terjadi penyebaran penyakit yang dilanjutkan dengan usaha masyarakat untuk melakukan usaha terhadap pencegahan penyakit. Berikut adalah ilmuwan-ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan ilmu farmasi dan kedokteran. Yang pertama itu Hippocrates pada tahun 470 hingga 360 sebelum Masehi. Hippocrates merupakan dokter Yunani yang memperkenalkan ilmu farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Sehingga Hippocrates mendapat julukan sebagai Bapak Ilmu Kedokteran. Kemudian yang kedua Dioscorides. Pada abad ke-1 setelah Masehi, Dioscorides merupakan ahli botani Yunani yang menjadi orang pertama menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu terapan yang karyanya dikenal dengan De Materia Medica. Kemudian yang ketiga Galen. Pada tahun 130 hingga 200 setelah Masehi. Galen merupakan dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani yang karyanya dalam ilmu kedokteran dan obat-obatan yang berasal dari bahan alam, yang kita kenal dengan formulasi sediaannya, yaitu farmasi galenica. Kemudian yang keempat, Philippus Aurelius Temperantus Bombantus van Hohenheim pada tahun 1493 hingga 1541 setelah Masehi. Ia merupakan seorang dokter ahli kimia dan yang berasal dari Swiss yang menyebutkan dirinya sebagai Paracelsus, di mana Paracelsus merupakan sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi di masanya. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya pada abad ke-17 di Perancis. Pada tahun 1797 telah berdiri sekolah farmasi yang pertama di Perancis, dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan dalam beberapa bentuk, antara lain buku pelajaran, majalah, farmakope, maupun komentar-komentar. Kemudian kemajuan di Perancis ini diikuti oleh negara Eropa lainnya seperti Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Di Amerika, sekolah farmasi pertama
berdiri pada tahun 1821. Selanjutnya, pendidikan kefarmasian. Tadi saya sudah jelaskan mengenai di mana pertama kali sekolah farmasi didirikan. Jadi sekolah farmasi pertama kali didirikan itu pada tahun 1797 di Prancis dan diikuti oleh Amerika Serikat pada tahun 1821. Nah, di mana sekarang kita ketahui bahwa sudah banyak sekolah-sekolah farmasi yang telah didirikan. Adapun jenjang pendidikan dalam tahap-tahapan pendidikan farmasi, yang pertama itu D3 farmasi dengan dirancang selesai dalam waktu 3 tahun dengan gelar AMD Farm atau ahli madya farmasi. Kemudian yang kedua sarjana farmasi yang dirancang 4 tahun selesai dengan gelar sarjana. Kemudian profesi apoteker yang dirancang selesai dalam waktu 1 tahun dengan gelar apoteker. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan tentang kefarmasian. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.